Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'mahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdinas siratal mustaqim warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadaratul muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin di hari Jum'ah yang penuh barokah. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya kita semua dijadikan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah, alhamdulillah, walaupun tadi malam turun hujan, panjenengan tidak kemudian malas untuk berangkat menuju ke masjid. Saya tadi sudah khawatir kira-kira ono sing ngaji apa enggak. Ternyata alhamdulillah masih banyak, walaupun ada beberapa orang yang saya lihat biasanya hadir tidak hadir. Mudah-mudahan yang hadir dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak hadir mudah-mudahan kalau kurang sehat mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setiap hari Jum'ah ada yang memberikan sedekah. Nggih. Niki panjenengan kalau kepingin melu sedekah, aku titip. Nggih, sampean mungkin ada yang mengkoordinir, siapa nanti yang mengkoordinir, nya aku titip iki, aku kebetulan duwe rezeki 50.000, 100.000 dikumpulkan untuk kemudian dibagi kepada sesama jamaah untuk kegiatan Jum'ah barokah. Biasanya orang berbagi kan waktu ba'da Jumat. Nah, ini subuh. Jadi alhamdulillah ini gerakan subuh berjamaah di Masjid Jami' Al-Baitul Amin. Setelah sholat subuh ada kotaan, nah ono sing kutah barang, hati-hati ya. Nggih, alhamdulillah, mudah-mudahan sing sedekah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan rizki yang lebih barokah, diganti dengan rahmat dan kesehatan. Amin Allahumma amin. Melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin,
masih berkaitan dengan bab yang berkaitan dengan wasiat lin nisa, berbuat wasiat Nabi tentang urusan perempuan. Babul wasiyah bin nisa, bab wasiat tentang perempuan. Perempuan itu memang makhluk yang misterius. Nabi Adam tinggal di surga, serba lengkap, serba ada, tapi Nabi Adam masih merasa kurang kalau tidak ada pendamping hidup. Akhirnya kemudian diciptakan Ibu Hawa. Diciptakan Ibu Hawa sebagai pendamping Nabi Adam di surga. Tapi ketika iblis tidak berhasil menggoda Nabi Adam untuk makan buah khuldi, iblis menggoda melalui Ibu Hawa, dan akhirnya Adam pun tergoda. Ya, wanita itu memang luar biasa. Bahkan di Quran dinyatakan inna kaidahunna azim. Ini menceritakan bagaimana tipu daya dari Zulaikha yang membuat Nabi Yusuf akhirnya harus masuk penjara. Karena itu Nabi perlu berwasiat untuk urusan perempuan ini. Karena apa? Wanita itu misteri. Di satu sisi Nabi bersabda al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Di satu sisi Nabi bersabda, siapa orang yang harus, ketika sahabat bertanya, siapa orang yang harus aku hormati ya Rasulullah? Nabi menjawab, ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu. 3 kali Nabi. Ketika sahabat bertanya, siapa yang harus aku hormati, siapa yang harus aku dahulukan? Ummuka. Lalu siapa ya Rasul setelah itu? Ummuka. Lalu siapa ya Rasul setelah itu? Ummuka. 3 kali Nabi. Baru ketika menjawab pertanyaan yang keempat, lalu siapa ya Rasul? Abuka, bapakmu. Jadi kulo sampean Pak, ini menempati urutan keempat. Ibu, ibu, ibu. Tapi ojo terus diartikan berarti lek ngono ibuke kudu angel. Ibuke kudu telu, jadi istri. Di satu sisi Nabi begitu menghormati perempuan, Islam agama yang menghormati perempuan. Baik, kita langsung masuk ke hadis yang pertama. Wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Dari sahabat Abdullah bin Zam'ah annahu, sesungguhnya sahabat Abdullah, sami'a mendengar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi yakhtubu, pidato, khutbah. Nabi berpidato atau khutbah. Wa dzakaron naqata walladzi aqaraha. Nabi ketika itu sedang cerita tentang ontanya Nabi Soleh yang dibunuh atau orang yang menyembelih. Cerita tentang onta Nabi Soleh. Ini panjenengan, salah satu mukjizat Nabi Soleh itu adalah onta. Nabi Soleh itu punya unta, sing untane niku istimewa. Nah, tapi orang-orang yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Soleh, akhirnya untanya itu dibunuh. Di mana letak istimewa untanya? Nah, ini harus kita pelajari secara khusus tentang mukjizat Nabi Soleh. Sampai di Quran disebutkan Nabi ketika itu mengutip firman Allah
di dalam surat Asy-Syams ayat 12. Surat Asy-Syams ayat 12 kita buka. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها. Kaum Thamud, kadzabat Thamud bitaghwaha. Kaum Thamud telah mendustakan rasulnya bitaghwaha, karena mereka telah melampaui batas atau berbuat zalim. Idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha, lalu berkata kepada kaum Tsamud, Rasulullah utusan Allah yaitu Nabi Saleh, ya, berkata naqatallah, tentang untanya, biarkan unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha, namun mereka mendustakan dan menyembelih unta ini. Fadamdama alaihim rabbuhum, karena itu lalu kemudian Tuhan mereka Allah membinasakan mereka karena dosanya. Fasawwaha, lalu diratakan dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut dengan azabnya, terhadap azabnya. Nabi lagi cerita tentang cerita untanya Nabi Saleh. Surat Asy-Syams mulai ayat berapa tadi itu? Kadzabat Tsamudu bitaghwaha, ayat 11. Idzim ba'atha ashqaha imba'atha laha rajulun aziz. Yang bangkit dengan cepat itu untuk menyembelih unta itu adalah seorang laki-laki azizun, yang kuat, perkasa. Jadi ya Aziz, Asmaul Husna, ya Aziz itu artinya yang maha perkasa. Ya Aziz, ya lelaki yang kuat. Arimun, laki-laki yang kuat, yang jahat dan merusak. Arimun mani'un fi rahtih, yang tangguh di kabilahnya, di qabilahnya. Ini cerita dari sahabat, siapa namanya? Abdullah bin Zam'ah. Tsumma dzakarun nisa, lalu kemudian Nabi bercerita tentang perempuan, tentang wanita. Fawa'adha fihinna, lalu kemudian Nabi memberikan nasihat fihinna, tentang perkara wanita. Apa nasihat Nabi tentang perkara wanita? Faqala, mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi. Ya'midu ahadukum, ada salah seorang di antara kalian yang niat atau sengaja punya rencana nggih, nyengojo sapa ahadukum salah siji sira kabeh, fayajlidu, lalu kemudian dia memukul imra'atahu, istrinya, jaldal abdi, seperti pukulan kepada seorang budak. Ada salah seorang dari kalian yang sengaja memukul istrinya seperti memukul budak, kata Nabi. Fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumih,
Lalu bisa saja laki-laki itu setelah paginya atau siangnya dia memukul istrinya, lalu malam hari bojone niku dikeloni, dikumpuli min akhir yaumihi, pada akhir harinya. Isu tukaran bojone digepuk koyok menggepuk budak, tapi bareng bengi bojone dikeloni. Artinya apa? Nabi melarang kita untuk memukul wanita dengan pukulan yang menyakitkan. Wayai pegel bojone digepuk, masya Allah. Saya kadang-kadang kalau lihat video niku nggih, ada video seorang ayah yang memukuli anaknya sampai kula ndak tega ndelok video niku. Ono bapak temperamental seperti ini, moroan tangan, gepuan. Islam tidak mengajarkan atau tidak memperbolehkan KDRT. Napa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum ada undang-undang KDRT, Kanjeng Nabi sudah menyampaikan hal itu. Saya kadang-kadang delok video, masya Allah, kula dhewe gak tega ndelok. Lah wis ngono iku kula hapus. Masya Allah. Orangnya mungkin ya koyok sing kapan niku sing terjadi perampokan dan pembunuhan di Kampung Using, nggih 3 hari yang lalu. Wong niku lek wis kadung peteng, hilang rasa kemanusiaannya, yang muncul adalah nafsu kebinatangannya. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Kadang ono bapak, seorang bapak atau seorang ibu, anake nangis dikepuki, masya Allah. Ono sing ngerekam video. Itu kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dilaporkan itu bisa menjadi tersangka. Nabi melarang kita untuk memukul istri, memukul perempuan, istri, digepuk kok gepuk budak. Ngepuk budak wis ditempelin, kadang kekerasan dalam rumah tangga nggih. Kadang-kadang lek wis nopo nggih emosi, makanya orang tuh kalau ketika emosi dianjurkan untuk mengambil air wudhu. Kalau dia lagi berdiri, kalau lagi emosi berdiri disarankan duduk. Kalau duduk dia masih emosi, mengambil air wudhu. Sebab nopo lek emosi ketemu emosi diladeni, akhirnya naudzubillah nggih. Tangan main kepuk, main nempeling, apalagi sampai jotos, mboten angsal. Ini Kanjeng Nabi. Ya'midu ahadukum fayajlidu imratahu jaldal abdi. Kaisin dah dadi wong lanang gepuk bojone koyo gepuk budak, mari ngono bareng bengine bojone dikumpuli. Perempuan itu halus, ketika dikasar itu akan membekas. Thumma wa'adhahum fi dhahikihim minad dartah. Niki hadisnya bukan hanya membahas soal perempuan, juga membahas tentang, kemudian Kanjeng Nabi itu memberikan nasihat kepada mereka, kepada sahabat-sahabat, ketika mereka tertawa fi dhahikihim minad dartah, guyu nalikane ono sing dortoh itu ngentut. Nih Kanjeng Nabi sampai urusan ngentut nih loh. Lek ana wong ngentut aja diguyu. Utawa sing ngentut ya aja ngguyu. Ngentut kan guyu.
Wa qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa kamu tertawa? Kenapa kalian di antara kalian tertawa terhadap sesuatu yang kalian lakukan? Guyu, ngentut guyu. Mesti ini kan isin ngoten lho. Aja justru guyu. Termasuk lek ana kancane ngentut ya wis aja guyu ya wis tutup penir. Ngentut niku napa? Larang ngentut niku nggih. Wong operasi niku gak oleh ngombe banyu lek durung napa? Ngentut sampai digolek obat. Wetenge diwehi simbukan supaya ngentut, malah golek obat. Iki gak oleh ngombe lek durung ngentut. Niki lek zaman biyen ngoten. Ana wong gak iso ngentut, wetenge sembeng napa? Bingung, akhirnya sampai diobati karo dokter, bayar sampai entek 1 juta nebus obate baru iso ngentut. Makane lek sampean ana kancane sing ngentut jarno ae 1 juta iku. 1 juta iku. Nah, Kanjeng Nabi juga menasihati tentang masalah ini. Ya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu tidak boleh dilakukan. Islam sudah melarang itu sejak dulu sebelum ada undang-undang KDRT. Nggih, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh para ahli hadis tentang kesohihannya. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Saking sahabat Abu Hurairah, beliau berkata mengutip sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, au qala ghairahu, rawahu Muslim. Jadi Nabi bersabda la yafraku. La yafraku di sini ai la yubghidu, janganlah benci, jangan benci seorang mukmin laki-laki kepada mukmin perempuan mukminah. Janganlah seorang suami benci kepada istrinya. In kariha minha khuluqan, jika dia tidak suka terhadap salah satu akhlak dari perempuan, dari istrinya, radiya minha akhar, niscaya dia akan menyukai akhlaknya yang lain, au qala ghairahu, atau yang lainnya. Janganlah seorang suami itu benci kepada istrinya karena satu perbuatan akhlak yang dilakukan istrinya, tapi di sisi yang lain pasti suaminya itu ridho, karena tidak ada wanita yang sempurna. Mungkin bojo sampean pinter masak tapi gak pinter macak. Pinter masak lek dikongkon masak wes enak wis, tapi lek dikongkon macak gak pati iso. Ada perempuan yang pinter macak tapi gak iso dikongkon nyambut gawe nang pawon. Ono pinter macak, pinter masak tapi gak pinter mana. Karena kan katanya wong wedok niku macak, masak, mana, dari dapur ke sumur lalu kemudian kasur.
Tidak ada. Jangan kita ini jangan menuntut istri kita yang sempurna sebelum kita juga menjadi seorang suami yang sempurna. Ya napa dawuh Gusti Allah teng Quran? At-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita yang baik itu jodohnya laki-laki yang baik. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Orang laki-laki yang baik itu jodohnya juga akan ketemu dengan wanita yang baik. Tapi sebaliknya, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita yang jelek atau tidak baik itu jodohnya juga laki-laki yang tidak baik. Sebaliknya, laki-laki yang tidak baik itu jodohnya juga perempuan yang tidak baik. Kalau kita ingin istri kita menjadi baik, maka kita harus memulai kebaikan itu dari diri kita sendiri. Jangan menuntut istri kita menjadi baik kalau kita belum menjadi orang baik. Karena dawuh Gusti Allah niku, at-tayyibatu lit-tayyibin, di surat An-Nur kalau tidak salah. Jadi lek kepingin bojone iki dadi wong apik, sing lanang kudu apik. Begitupun kaum perempuan, kalau ingin suaminya jadi orang baik, maka perempuan harus memulai dari menjadi orang baik. Tapi tidak ada orang yang sempurna. Nggih, bojoku iki rek ada itu. Kalau punya istri wanita karir yang bekerja di luar rumah, maka dia pasti punya kelemahan, dia kurang beres ngurusi rumah tangganya. Tapi kalau punya istri yang jadi ibu rumah tangga, maka jangan berharap istri ini akan bisa membantu suaminya di dalam mencari nafkah. Pasti ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Karena itu Nabi bersabda, janganlah seorang laki-laki membenci seorang perempuan istrinya. Jika dia benci pada satu sisi akhlak istrinya, dia pasti ridho dengan yang lain, akhlak yang lain. Bojoku kira lek turu ngorok, tapi lek dikon golek duit pinter. Nah, sudah, itulah sisi kelemahan dan kelebihan. Bagaimana itu? Jangan kalimatnya Gus Miftah itu. Jadi mencintai seseorang dengan luar biasa, tapi cintailah dia apa adanya. Apa anane wis ana ning ngene iki wis ngene iki, trimo. Juduwe wis ngene iki, duwe bojo, tepak sing cerewet. Ya wis. Ya apa mosok arepe ana ta? Ya lek mobil gitu ya. Mobil lek wis suwi ngono kepengin tukar tambah karo sing tahun anyaran iso. Lah lek bojo ono tukar tambah bojo, ndak ada. Ya sudah, syukuri, karena di dalam kelemahannya pasti ada kelebihannya. Niki dawuh Kanjeng Nabi, la yafraku mukminun mukminah. Janganlah kita membenci kepada pasangan kita, seorang mukmin benci pada seorang mukminah karena satu hal. Tidak ada yang sempurna. Kenapa Allah memberikan jodoh kita dengan wanita itu? Karena kita pun juga tidak sempurna. Ya wis diterima, tidak apa-apa. Umpamane konten kula ningali ana wong lanang arepe mati, bojone sik enom, pesen nang bojone, Bu, engko lek aku mati sampean rabiyo karo Pak iku yo. Lho Pak, iku lak musuh sampean Pak.
kok aku dikongkon rabi karo musuh sampean? Iya cek musuhku ngerasakno ya apa? Ya apa? Susahe. Ya apa? Apese duwe bojo sampean. Dadi krana bojone niku cerewet arepe diwarisno nang musuhne cek ngrasakno ya apa cerewete bojone. Wong lanang niku kadang-kadang ngoten. Nggih. Ya sudahlah, kita sabar. Kita harus sabar memang ngadepi perempuan itu harus sabar, dan perempuan pun juga harus sabar ngadepi laki-laki. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan itu adalah pakaian bagi kaum laki-laki, dan laki-laki juga adalah pakaian bagi kaum perempuan. Bagaimana fungsi pakaian? Satu, fungsi pakaian menutup aurat. Suami istri jangan saling membongkar rahasia rumah tangga, karena pakaian itu menutup aurat. Ojo cerita bojoku rek salah lek turu iku ngorok ngentutan ngiler bisa cerita bojoku ngene. Apalagi kalau curhatnya seorang perempuan curhat kepada laki-laki ditampani, itulah awal terjadinya perselingkuhan. Niki memang kita lagi membahas soal perempuan ini ya, babnya ini. Jadi ini dua hadis yang bisa saya sampaikan, karena hadis ketiga niki rotok dawa, sementara waktu isyraq, waktu terbit matahari ini sudah kurang 1 menit lagi. Jadi cukup dua hadis yang kita baca. Mudah-mudahan dengan kita ngaji, mendengar sabda-sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Istri kita menjadi istri yang salihah, suami-suaminya menjadi suami yang saleh, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh salihah, dzurriyyatan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.